Kita disuruh untuk mempelajari tanda-tanda, dan tanda-tanda inilah yang kita uraikan dan mencocok-cocokkan tanda-tanda dalam hadis dengan kenyataan yang nampak. Ini kerjaannya para sahabat. Kalau memang para sahabat disuruh untuk kita tiru dan kita contoh kata Allah, maka berarti kebiasaan para sahabat harus kita tiru, mencocok-cocokkan fakta yang ada dengan hadis-hadis akhir zaman. Lagi pula, siapa sih yang bisa membantah salju turun di Arab? Tidak bisa membantah. Siapa sih yang bisa membantah Arab menjadi kaya raya dan sekarang berlomba-lomba, sekarang menjadi jahiliyah luar biasa? Betul tidak? Siapa yang bisa membantah? Nggak bisa dibantah itu, Pak. Siapa yang bisa membantah sungai Efrat mengering di Irak? Siapa yang bisa membantah kaum muslimin yang kami cinta dan kami muliakan akan apa yang saat ini terjadi di dunia Islam? Siapa yang bisa membantah bahwa kita bukan fase keempat sekarang ini? Siapa yang bisa membantah tanda-tanda Dajjal? Nah, ini tanda-tanda Dajjal. Kalau ada yang punya rezeki, selama ini kita sudah umroh ya, kita sudah haji, kita sudah umroh, kita sudah ke tanah suci bolak-balik, tapi belum pernah ke Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa. Dekat sana ada tanda-tanda akhir zaman yang sudah terjadi. Tanda-tanda itulah Dajjal akan keluar dan sudah terjadi. Oke, hamba-hamba Allah yang kami muliakan dan kami cintai, semoga Allah memuliakan Bapak Ibu semua. Setelah mendengarkan ini, ya Allah, sudah dekat sekali. Iya, sudah dekat. Lalu apa dari Bapak Ibu? Apakah masih pantas kita memikirkan dunia untuk 7 turunan? Apakah sudah tidak saatnya Bapak Ibu fokus untuk memburu akhirat dengan menggunakan dunia yang ada? Maaf ini, dari Bapak dan Ibu, berapa orang sih yang hari ini pernah menamatkan Al-Quranul Karim dibahas dari Al-Fatihah sampai An-Nas? Sudah pernah belum? Baik kaum muslimin, ini akhir zaman. Sudahkah Bapak Ibu di akhir zaman ini mempersiapkan segala sesuatunya? Maka persiapan terbesar di akhir zaman adalah persiapan iman yang kuat, akidah yang kokoh, tauhid yang lurus, kemudian memperbanyak amal soleh. Stop amal salah. Stop amal salah. Yang masih punya istri, maka maksimalkan kemesraannya dengan istri. Mesra di atas sajadah, mesra di depan Quran, mesra di majelis ilmu, mesra menghidupkan Islam dalam rumah tangganya. Karena Bapak tak lama lagi akan berakhir, Pak. Lihat, Rasulullah bersabda, di fase kelima nanti, perbandingan laki-laki dengan wanita, satu laki-laki 50 wanita. Pada kemana kaum laki-laki? Di masa ini, Rasul mengatakan, para lelaki yang paling banyak meninggal dunia. Kenapa? Pada fase yang keempat, penghujung fase keempat, sangat banyak haraj, pembunuhan, pembantaian, peperangan. Dan yang menghadapi pembunuhan, pembantaian, peperangan itu rata-rata adalah laki-laki. Akan banyak laki-laki yang habis di sini. Kita, Pak, yang dimaksud itu kita. Bapak laki-laki bukan? Maka berarti yang dimaksud adalah bapak-bapak, saya, kita ini. Mumpung kita masih hidup, dalam keadaan masih tenang, perbanyak amal soleh dan maksimalkan keindahan Islam dalam rumah tangga. Tak lama lagi kita semua akan digiring oleh Allah, di mana kaum lelaki yang paling banyak disyahidkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi nanti Imam Mahdi muncul. Bersama Imam Mahdi itu mematikan api fitnah peperangan dengan perang. Di tangan Al-Mahdi lah semua api peperangan berakhir di dunia, tapi dengan perang. Dan banyak yang syahid dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tanda-tanda akhir zaman tentang lepasnya Dajjal, tanda-tanda itu sudah terjadi semua. Saya secara pribadi, saya sangat yakin Dajjal itu telah lepas sekarang ini. Rantai-rantai yang membelenggu kaki-kaki Dajjal dan tangan-tangan Dajjal, serta kekuatan gaib yang membelenggu kekuatan Dajjal telah dilepaskan oleh Allah sekarang ini. Dajjal hanya tinggal menunggu waktu kapan dia akan muncul ke permukaan, ke tengah-tengah kehidupan manusia. Kapan? Harus ada beberapa syarat yang terpenuhi. Di antara syaratnya adalah harus terjadi kemarau ekstrim selama 3 tahun berturut-turut. Kemudian harus disembelih seekor sapi betina berwarna merah di atas bukit Zaitun. Ini menurut akidah orang Yahudi. Dan ternyata sapi itu telah lahir di akhir tahun 2018 di Israel. Orang Yahudi mengatakan, Robi Yahudi mengatakan, hampir 2000 tahun kami menunggu lahirnya sapi betina berwarna merah, tidak ada cacat sedikit pun dari warnanya, dan sapi ini pas di usia 3 tahun akan disembelih di atas bukit Zaitun.
Saat itu Bukit Zaitun masih milik Palestina. Sekarang Bukit Zaitun sudah seutuhnya milik Israel, dalam artian sudah mereka jajah, ya. Dan tempat penyembelihan itu sudah mereka siapkan. Nah, kemarin saya dengan 96 orang jamaah di atas Bukit Zaitun itu memberikan ceramah, dan bahkan berbuka kami tanggal 9 Zulhijjah di atas Bukit Zaitun itu kemarin. Jadi sudah disiapkan itu, Pak. Berarti lebih kurang ada 2 tahun lebih yang akan datang, sapi itu sudah berusia pas 3 tahun untuk mereka sembelih. Nah, kalau jin-jinnya berkata dan minta tolong ketika tersiksa, Dajjal tolong kami, oh Tuhan kami yang agung, oh tolong kami, segala macamnya, memang ya Dajjalnya itu sudah lepas. Dan setan-setan terjahat yang dulu dipenjarakan oleh Nabi Sulaiman, oleh Dajjal telah dilepaskan menjadi calon-calon panglima perang, ya. Urut-urutan tanda besar kiamat: Dukhan, Dajjal, Isa, matahari terbit sebelah barat, dapatul ardi, dan angin lembut. Dan yang ke-8, 9, 10. Yang ke-8 adalah penenggelaman sebelah timur. Seluruh daratan bumi sebelah timur Allah tenggelamkan masuk ke laut, yaitu Australia, New Zealand, Indonesia keseluruhannya, Malaysia, Filipina, Thailand, Korea, Vietnam, sampai kepada Cina, India, seluruh negara sampai ke Rusia tenggelam seluruhnya masuk ke laut. Langsung menyusul tanda besar kiamat ke-9, seluruh daratan bumi sebelah barat. Maka ini adalah Brasilia, Suriname, seluruh daratan Afrika, seluruh benua Amerika, seluruh Eropa, seluruhnya tenggelam masuk dalam bumi. Dan tersisa yang ke-10. Yang ke-10 adalah api dari dalam perut bumi muncul. Api dalam perut bumi muncul dari Yaman. Baik, semoga setelah mendengarkan nasihat dan tausiah ini, Bapak Ibu seluruhnya benar-benar berbenah-benah. Ya, apa yang saya sampaikan ini baru cuplikan-cuplikan. Rinciannya ada di Uzma Media TV Channel. Silahkan menyimak di Uzma Media TV Channel. Di akhir zaman ini sudahlah, stop amal salah, stop maksiat, stop bermain-main dengan waktu. Ayo maksimal kita dengan hidup yang tersisa, dengan umur yang ada, menjadi manusia yang paling anfa' linnas, paling bermanfaat bagi agama, bagi manusia, bagi bangsa, bagi negara. Semoga bermanfaat yang apa yang kami sampaikan. Dan habis pengajian ini, Bapak Ibu, tidak saya harapkan menjadi hilang semangat melihat masa depan. Bukan begitu. Tapi yang kita inginkan itu terjadi pada kita, yang terjadi kepada para sahabat yang saya bacakan dari awal tadi. Semangat untuk hidup, melihat masa depan dengan penuh gairah, ya, melihat masa depan dengan penuh gairah. Lihat, Pak, besok mau kiamat kata Nabi. Hari ini masih ada 1 butir biji kurma di tangan kamu yang bisa kamu tanam. Tanam hari ini, walaupun besok mau kiamat. Itu tandanya apa? Padahal Nabi tahu, Pak, ditanam hari ini 4-5 tahun yang akan datang baru mulai berbuah. Tapi Nabi tetap menyuruh tanam, padahal besok udah mau kiamat. Itu tandanya apa? Tandanya sebesar apapun peluang bahwa berakhir segala-galanya dalam waktu dekat, tetapi hari ini masih ada hal positif yang bisa kita lakukan. Walaupun hasilnya 20-30 tahun yang akan datang, lakukan hari ini. Masalah hasil itu urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu kesimpulannya, Pak. Optimis melihat masa depan.